Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 15 yang bunyinya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamu sekalianlah yang membutuhkan Allah, dan Allah itu Dia yang maha kaya dan maha terpuji. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa yang membutuhkan itu kita sebagai manusia. Jadi bukan Allah. Dan Allah itu maha kaya dan juga maha terpuji. Jadi dengan dasar ayat itu, maka kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, itu bukan karena Allah butuh, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita, karena kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya juga akan kembali kepada kita. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, in ahsantum li anfusikum, yang artinya, jika kamu sekalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sekalian masing-masing. Jadi sangat jelas sebenarnya kalau apa yang kita lakukan itu, kalau itu baik, sebenarnya ya untuk kita. Jadi dengan dasar itu kita juga tidak perlu kesal ataupun malas ataupun mengerjakan perintah Allah itu kurang ikhlas atau agak keberatan. Seharusnya tidak demikian. Kalau kita benar-benar sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah itu, bahwa itu sebenarnya untuk kebaikan kita, dan kebaikan itu Allah berikan balasannya berlipat ganda, seperti
nantinya di akhirat, yaitu surga yang kesenangannya kekal abadi selamanya, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita itu enggan atau tidak mau untuk menjalankan perintah Allah. Maka untuk itu, kalau kita sudah memahaminya dengan baik ayat-ayat itu, maka benar adanya kalau Allah sudah memerintahkan, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kemudian kita taati perintah itu. Dan perintah itu ya ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan yang kita tahu biasanya ya perintah untuk sholat, untuk puasa, zakat, haji, sedekah, umpama seperti itu. Dan itu suatu hal yang ya seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa bahwa perintah Allah itu bukan hanya itu saja, tapi semua yang Allah berikan, yaitu nikmat, itu harus kita jalankan sesuai dengan fungsinya, karena semua yang Allah berikan ini nantinya juga akan ditanyakan oleh Allah, apakah yang Allah berikan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak, karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran yang bunyi ayatnya, summa latus alunna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu nanti akan ditanyakan pada hari itu, pada hari perhitungan di akhirat, tentang segala nikmat. Jadi artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya nanti akan dipertanyakan dan digunakan untuk apa. Kalau selama hidup ini kita gunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, ya alhamdulillah, itulah yang nantinya akan menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu sebuah kebaikan, yang nantinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita harusnya melakukan perintah Allah itu ya dengan senang hati, dengan ikhlas karena Allah, karena apapun yang kita lakukan ternyata kalau itu baik akan kembali kepada diri kita kebaikan itu. Dan kalau diumpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti seorang petani ataupun pedagang,
dia bekerja seharian dan banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, tapi dia lakukan dengan senang hati, karena hasil yang ia dapatkan nantinya untuk dia sendiri atau untuk keluarganya, bukan untuk orang lain. Jadi kita juga harus belajar dari perumpamaan itu. Kalau kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu yang ternyata pada akhirnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, maka kita melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan wajah yang berseri, tidak ada kecewa ataupun bersedih yang berlebihan umpamanya, karena semuanya akan kembali kepada kita kalau itu baik. Buruk pun juga demikian. Kalau yang kita lakukan keliru atau keburukan, maka itu juga akan kembali kepada kita. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukan keburukan. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita contohkan perilaku yang seharusnya kita lakukan, dan itu kebaikannya juga untuk kita, umpama ketika kita mungkin direndahkan oleh orang lain, entah dicela, dicaci, dibenci, dan sejenisnya. Tapi kalau kita itu ingat perintah Allah, kita disuruh memaafkan, disuruh memohon ampunkan atas kesalahannya, dan juga kita disuruh berkata yang baik walaupun kita disakiti, dihina, dibenci, dan dimaki tadi. Karena kita ingat kalau yang kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah, dan itu suatu kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan kemudian jika orang lain itu melakukan keburukan kepada kita, pada hakikatnya dia itu melakukan keburukan untuk dirinya sendiri atau mendolimi dirinya sendiri. Jadi atas dasar pengertian tersebut, maka kita tidak ada alasan untuk kecewa, sedih, marah, jengkel, atau benci, dan lain-lain. Kenapa kita harus seperti itu? Kalau kita sudah paham betul apa yang difirmankan oleh Allah untuk kita, sehingga kita senyum-senyum saja, tenang. Dan Allah kan sudah menyampaikan juga di dalam Al-Quran yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, yang artinya dengan mengingat Allah itu bisa tenang hati kita itu. Jadi ingat akan perintah-perintah Allah, pesan-pesan Allah, dan kabar gembira
dari Allah tadi, bahwa kalau kita itu berbuat baik, kebaikan itu tidak kemana-mana. Kebaikan itu akan kembali ke kita. Dan orang yang berbuat buruk itu juga tidak akan mencederai kita, tidak akan merugikan kita. Itu akan merugikan diri orang itu sendiri. Jadi artinya kita tidak perlu marah, jengkel, kecewa, benci, sakit hati, dan lain sebagainya. Kita ya damai saja, kita maafkan, bahkan kita kasihan dengan kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, mengampuni kesalahannya. Insya Allah seperti itu. Makanya kalau kita itu benar-benar menjadi hamba Allah yang ingin belajar jadi orang baik, dengan memahami beberapa ayat-ayat Allah, yang salah satunya ya yang saya baca tadi, hidup ini bisa rukun, bisa damai, bisa tentram. Sehingga ketika ada orang yang mungkin kata-katanya, perilakunya yang tidak baik, kita tidak perlu berkomentar yang tidak atau tidak terima atau marah. Tidak perlu, karena itu tidak ada perintahnya, dan itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Maka untuk itu mari kita belajar untuk mensikapi semua persoalan, keadaan, baik itu antara hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, juga kita dengan tetangga, saudara, teman, atau siapapun. Kalau kita sudah mengerti, kita itu bisa menghadapinya dengan arif, bijaksana, santun, pemaaf, sabar. Karena semuanya itu kalau kita lakukan, itu sebuah kebaikan yang menjadi amal soleh, dan itu yang akan memetiknya ya kita sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya seorang Islam yang baik, yang benar-benar ingin menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih, insya Allah akan nampak di dalam kehidupannya sehari-hari. Umpamanya dari tutur katanya, dia selalu bertutur kata yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak merendahkan, tidak marah, tidak benci, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Di antaranya seperti itu. Juga yang lainnya, insya Allah orang yang paham bahwa kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri, dia juga tidak akan pamer, ria, ujub, sombong, tinggi hati, kasar, keras. Insya Allah dia tidak akan melakukan itu, karena apa yang dilakukan kalau buruk juga akan kembali kepadanya. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dan belajar untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang dulunya mungkin kita pernah melakukan, karena semuanya akan kembali kepada kita, bukan ke orang lain. Nah, ini yang harus kita sadari. Kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Maka mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita yang dulunya belum lurus, belum baik, maka kita usahakan untuk kita perbaiki. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.